Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pratama Sianipar, mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia dari program studi D3 Akuntansi dengan NIM 23030052. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya di mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Fitratul Radia SE MAK dengan tugas yaitu mereview konsep dasar manajemen keuangan oleh beberapa ahli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Fitratul Radia SE MAK dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini. Baiklah, saya akan lanjutkan. Yang pertama, manajemen keuangan menurut para ahli. Saya mengutip tiga pandangan atau definisi dari beberapa ahli, dua dari para ahli dan satu dari sebuah artikel, yang dimana artikel ini adalah buku dari James C. Van Horn. Yang pertama dari James C. Van Horn dan John M. Wojtkiewicz, JR. Financial management is concerned with the acquisition, financing, and management of assets with some overall goal in mind. Yang kedua dari S. Sukenti 2023. Manajemen keuangan adalah proses yang mengorganisasi aktivitas finansial seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk memastikan pertanggungjawaban finansial. Tujuan utama termasuk memaksimalkan nilai organisasi, menjaga stabilitas keuangan dan likuiditas, serta menyediakan informasi keuangan tepat waktu dan akurat untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga dari artikel dengan judul Financial Management Goals, Function and Challenge. Tujuan utama manajemen keuangan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau shareholders wealth. Namun juga ditekankan adanya fungsi dan tantangan lain seperti manajemen risiko, tata kelola perusahaan, serta hubungan dengan pemangku kepentingan atau stakeholders. Yang kedua, perbandingan definisi para ahli. Dari ketiga definisi para ahli tersebut, saya mengutip beberapa perbandingan. Yang pertama dari definisi Van Horn, dia sangat klasik dan terfokus pada investasi, pembiayaan, dan pengelolaan aset. Kedua dari Sukenti, menambah aspek proses terstruktur dan pertanggungjawaban atau accountability, serta kebutuhan informasi keuangan tepat waktu. Jadi dari Sukenti dia menambahkan beberapa aspek. Yang ketiga, artikel Financial Management Goals, Function and Challenge. Memperluas definisi dengan mempertimbangkan tantangan berupa risiko, tata kelola, pemangku kepentingan, bukan hanya profit atau nilai saham. Jadi dia lebih advance dari artikel Financial Management Goals ini. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan ini sendiri memiliki beberapa ruang lingkup yang dia akan tangani, yaitu satu, keputusan investasi atau capital budgeting atau investment decision. Yang kedua, keputusan pembiayaan atau financing decision. Yang ketiga, kebijakan dividen. Keempat, manajemen modal kerja. Kelima, perencanaan dan penganggaran keuangan. Yang keenam, manajemen risiko dan pengendalian. Yang ketujuh, pelaporan keuangan dan analisis kerja. Yang kedelapan, lingkungan eksternal dan etika atau tata kelola keuangan. Jadi kedelapan ruang lingkup ini adalah ruang kerjanya manajemen keuangan, yang dimana ini masing-masing berkaitan dengan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan nantinya, menentukan keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan. Yang keempat, tujuan dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan sendiri memiliki dua jenis tujuan berdasarkan waktunya. Yang pertama ada tujuan dengan jangka pendek dan kedua tujuan jangka panjang. Untuk tujuan jangka pendek diantaranya yaitu menjaga likuiditas atau kas cukup untuk kewajiban rutin, 2. menstabilkan arus kas, 3. meminimalkan biaya modal jangka pendek, keempat, efisiensi operasional termasuk yang dimaksud di sini biaya turun, margin naik. Yang kelima, penyesuaian kondisi pasar atau ekonomi. Ini termasuk suku bunga, inflasi, dan likuiditas. Untuk tujuan jangka panjangnya dia memiliki 5 juga. Yang pertama ada maksimalisasi nilai perusahaan atau kekayaan pemegang saham. Kedua, profitabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan atau ekspansi inovasi dan pangsa pasar. Ketiga, keberlanjutan finansial dan stabilitas jangka panjang. Yang keempat, penciptaan nilai bagi seluruh stakeholder, termasuk itu karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Yang kelima, tata kelola yang baik. Itu ada transparansi, akuntabilitas, dan reputasi. Yang kelima, fungsi operasional pokok manajemen keuangan. Dari operasional pokoknya sendiri, manajemen keuangan memiliki 7 fungsi pokok.
Yang pertama, yaitu perencanaan keuangan atau forecasting and budgeting. Yang kedua, keputusan investasi dan evaluasi proyek. Yang ketiga, manajemen pembiayaan dan struktur modal. Yang keempat, pengelolaan modal kerja dan likuiditas. Yang kelima, pengendalian keuangan dan risiko. Yang keenam, pelaporan keuangan dan analisis kerja. Serta yang terakhir, yaitu tata kelola keuangan dan etika. Baik, dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan, maka saya dapat menarik kesimpulan. 3 kesimpulan. Yang pertama dari pemahaman. Manajemen keuangan sama dengan fungsi strategis, yang dimana fungsi strategis ini mencakup perencanaan, keputusan investasi dan pembiayaan, serta pengendalian. Jadi ini salah satu fungsi yang sangat vital di suatu perusahaan, yaitu manajemen keuangan ini sendiri. Yang kedua, perbedaannya. Dari beberapa pendapat para ahli, saya dapat simpulkan, yaitu ada yang klasik dan ada yang modern. Untuk yang klasik sendiri, dia fokus pada nilai saham dan keputusan internal. Untuk yang modern sendiri, dia fokus pada proses, akuntabilitas, serta risiko dan stakeholder. Untuk tujuannya, saya dapat pahami, tujuan manajemen keuangan mencakup 2 tujuan, yaitu jangka panjang serta jangka pendek. Untuk jangka pendeknya, yaitu likuiditas dan efisiensi. Jangka panjang, pertumbuhan, stabilitas, dan berkelanjutan. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk partisipasinya. Sekali lagi, jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.